Halo semuanya, saya Salma Maulana Muharamah dari IPOL 8 dengan NIM 210.390. Saya akan mengajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang dasar-dasar hukum. Video kali ini merupakan bagian tugas dari pengantar ilmu hukum yang dibawakan oleh Ibu Diah Pujiastuti, dan saya harap bisa memberikan penjelasan yang jelas dan informatif. Maka dari itu, yuk kita mulai pembahasannya. Hukum adalah aturan atau norma yang mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam masyarakat, yang sifatnya mengikat dan memiliki sanksi jika dilanggar. Contoh sederhana yang pernah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, misalnya aturan lalu lintas atau undang-undang pidana atau bahkan korupsi yang sedang merajalela. Pembagian sumber hukum. Yang pertama ada hukum formil. Hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Contohnya undang-undang, kebiasaan adat, traktat, jurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang terkenal. Fungsinya menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan kaidah hukum. Hukum material adalah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban, serta mengikat masyarakat umum. Selain itu, hukum material juga dapat diartikan sebagai substansi hukum yang mengatur tindakan dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Contohnya, KUHP pidana dan KUHP perdata. Fungsinya menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat. Sumber hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi landasan bagi semua perundang-undangan di bawahnya. Sumber hukum dapat diartikan sebagai asal-usul undang-undang, yaitu tempat di mana hukum dibuat. Sumber hukum kebiasaan adalah sumber hukum yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat dan diyakini sebagai hukum. Hukum kebiasaan juga dikenal sebagai hukum tidak tertulis atau hukum adat. Dalam hukum kebiasaan, orang bertindak menurut hukum berdasarkan kebiasaan yang tetap dan keyakinan, penyimpangan dari adat istiadat yang diterima dan diulang-ulang. Hukum traktat adalah perjanjian internasional. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih yang berisi hal penting yang membutuhkan pengesahan dari negara-negara yang terlibat. Selain itu, perjanjian menjadi hukum formal jika memenuhi persyaratan formal seperti ratifikasi. Sumber hukum jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim atau pengadilan yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan perkara yang serupa. Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil di Indonesia dan memiliki peran penting dalam pembentukan hukum baru. Sumber hukum doktrin merupakan salah satu sumber hukum formal selain undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan kebiasaan. Namun, doktrin yang belum digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya belum menjadi sumber hukum formil. Doktrin harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu doktrin yang telah menjadi putusan hakim. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Mari kita mulai langkah pertama bersama untuk mewujudkannya. Demikian tugas yang saya buat sebagaimana mestinya.